Halo para stayer in the house, gimana kabarnya? Baik, mantap, bagus. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan ceritain sebuah film bergenre action crime yang dibintangi oleh Scott Adkins atau lebih dikenal sebagai Om Boyka, berjudul Avengement 2019. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton bareng-bareng filmnya. Adegan pertama dari film ini memperlihatkan seorang tahanan bernama Ken yang dikawal dengan ketat untuk menjenguk ibunya yang sedang sekarat di rumah sakit. Kemudian ternyata ibunya telah meninggal dunia. Sepertinya Ken tidak mau lagi balik ke LP dan menghajar para penjaga di sebuah lift lalu melarikan diri. Selama beberapa hari dia berkeliaran di luaran dan kita belum tahu apa saja yang dilakukannya. Namun kita akan tahu seiring cerita film ini berjalan. Hingga pada suatu hari ia datang ke sebuah bar. Awalnya security bar tersebut tidak mengizinkannya masuk karena bar ini adalah bar khusus anggota. Nggak mau banyak bacot, dia langsung menghajar kedua security itu dengan sangat mudah. Sampai di dalam dia memesan segelas bir dan menyela pembicaraan seseorang bernama Tun dan mengatakan kalau Tun menceritakan sebuah kebohongan besar tentang pembunuhan temannya bernama Rook. Lalu Tun dengan berang balik bertanya kepadanya, ternyata pembunuhnya Rook adalah Ken sendiri. Namun mereka tidak percaya apa yang dikatakan Ken. Tiba-tiba security yang pingsan di luar tadi masuk hingga kondisi menjadi tak kondusif. Ternyata Ken memiliki shotgun di tangannya dan kondisi menjadi aman kembali dan mereka pun berada di bawah kendali Ken lagi. Lalu keluar Heights, pemimpin anak-anak geng tersebut, juga tangan kanannya Lincoln. Hingga mereka semua mengetahui kalau Ken adalah adiknya bos mereka yaitu Lincoln. Jesus fucking Christ! You fucking mad, mate! Lalu Ken meminta dengan paksa kepada Heights untuk menelpon Lincoln datang ke bar tersebut. Fucking sit down! You're gonna tell him it's about Rook, and then you're gonna hang up. Sambil menunggu kedatangan Lincoln, dia dimintai oleh Heights untuk menceritakan bagaimana ia bisa sekejam ini. Padahal dulunya dia adalah orang yang hidupnya normal dan tidak mau tersentuh dengan aktivitas ilegal saudaranya. Baik untuk pengedaran narkoba maupun menjadi rentenir kejam yang menjebak nasabahnya. Dia pun menceritakan detail demi detail dan mengklaim bahwa yang membuatnya seperti sekarang ini adalah Hyde dan kakaknya. Dan hari ini dia akan membalas dendamnya yang terpendam selama 7 tahun belakangan ini. Dia menceritakan suatu hari dia datang menemui Lincoln untuk meminjam uang sebagai modal membuka usaha bersama ibunya. Lincoln sedang kesal dengan Ken kala itu karena membuatnya rugi pada pertarungan boxing Ken sebelumnya. Tapi akhirnya Lincoln punya rencana dan bersedia meminjami uang untuk Ken dan dia disuruh menjumpai Hyde untuk mendapatkan tugasnya. Ken kemudian menjumpai Hyde. Hyde menugaskannya untuk merampok seorang nasabah mereka yang telah diberi pinjaman. Hingga si nasabah tersebut tetap harus melunasi uang yang dipinjaminya. Hingga membuat mereka tetap harus melunasi hutangnya meski harus merelakan harta bendanya habis. Dan Ken pun siap dengan tugas tersebut. Ken menjalankan tugasnya untuk merampas sebuah tas dari nasabahnya Lincoln. Hingga si nasabah tersebut tewas tertabrak sebuah mobil saat mengejar Ken yang merampas tasnya. Ken yang masih berperi kemanusiaan kala itu tak rela melarikan diri melihat si nasabah itu tewas mengenaskan dan berakibat dia ditangkap oleh polisi. Sebenarnya waktu itu Ken bisa bebas dari jeratan hukuman penjara, asalkan dia bersedia memberikan keterangan sebagai saksi atas tindakan kejahatan yang dijalankan Lincoln. Namun dia bersikeras tidak tahu menahu tentang itu. Meski sang polisi itu mengatakan sudah ada lebih dari 150 orang yang nasibnya sama dengan wanita yang tewas tadi. I want a fucking lawyer, alright? You listening to me? I want a lawyer. I don't know anything about this shit. People can move on with their lives. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh polisi bernama Evan adalah memprovokasinya dengan bilang bahwa Lincoln menjebaknya agar masuk penjara. Tapi Ken tidak percaya dengan omongannya. Lalu Evan memukulnya untuk membuat Ken buka mulut, namun dia tetap bungkam meski dihajar habis-habisan. Ken pun kemudian dijebloskan ke penjara.
Hari pertama saja dia sudah mendapat teror dari para tahanan lain, dan di sini juga dia mendapat gigi timah yang dipakainya hingga hari ini. You should have said please. You know, if it bothers you that much when you... They were scary as fuck. Beberapa hari kemudian sang ibu menemuinya di lapas, dan ibunya sangat prihatin melihat penampilannya dan setidaknya sang ibu berpesan, jika ada yang menghajarnya dia bisa membalasnya. Kemudian dilanjutkan dengan hari-hari berikutnya di lapas. Ken pun berusaha melatih dirinya untuk bisa terus melawan siapapun yang berusaha menghajarnya. Dan besok pagi benar saja, dua orang datang menghajarnya di sebuah lorong. Dan keduanya pun KO, hingga Ken disidang lagi dan mendapat tambahan hukuman 1 tahun. Responsible for the incident that took place on the 28th of June, and it thereby finds... Please, take the time alone to reconsider your life. Hari-hari berjalan dengan terus berlatih dan Ken menjadi semakin tahan banting. I had to change myself into something I didn't even recognize anymore. That makes you impervious to defeat. Just like the skin on your... Hingga suatu hari dia dikeroyok oleh beberapa tahanan lain di siang hari. Namun mereka semua berhasil dilibasnya. Dan dia selalu bertanya-tanya kenapa semua orang ingin menghabisinya. Hingga dia bertanya kepada salah seorang yang sudah dihajarnya kala itu. Tahanan itu bilang mereka melakukannya demi uang 20.000 US dollar. Mungkin kakaknya yang membayar atas nyawanya melalui orang dalam dari lapas tersebut. Mengetahui hal itu, Ken gak habis pikir kenapa kakaknya membayar untuk kematiannya. Tapi Ken tak pernah gentar, para pembunuh terus berdatangan untuk menghajarnya. Namun semakin hari Ken semakin tangguh. Pernah seseorang mencuranginya dengan menyiramkan air setan hingga membuat wajahnya mirip seperti zombie. Seperti biasanya para tahanan lain yang menghajarnya semuanya celaka. Dan dia kembali disidang oleh hakim dan lagi-lagi mendapat tambahan masa tahanan. Ibunya kembali menjenguknya setelah beberapa bulan dan memberitahu Ken bahwa dia menderita kanker dan Lincoln yang membayar semua biaya pengobatannya. Ken semakin bingung. Awalnya dia ingin mengadu kepada ibunya tentang ulah Lincoln yang membayar para tahanan lain untuk membunuhnya. Namun dia urungkan niatnya setelah tahu ibunya menderita kanker. Alasan kenapa Ken bisa melarikan diri karena suatu hari saat dia dirawat di IGD-nya lapas setelah beberapa insiden. Dia didatangi seorang polisi dan bilang ke dia bahwa dia bisa saja bebas dan melanjutkan hidup seperti biasanya. Asalkan Ken bersedia memberikan keterangan tentang kejahatan yang dilakukan Lincoln. Dia pun setuju dengan satu syarat, yaitu dia diberikan izin cuti untuk menjenguk ibunya yang sedang sekarat di rumah sakit. Seperti yang kita lihat di awal cerita tadi. Karena itulah Ken bisa melarikan diri dengan membunuh ketiga penjaganya. Setelah bercerita cukup lama, Lincoln pun datang ke bar tersebut. Lincoln datang dengan manis dan dengan rasa tak bersalah. Namun kali ini Ken tidak akan terkecoh dan sepertinya semua di bawah kendali Ken. Shut up! Mereka terlihat sedikit berbincang mengenang masa kecil mereka. Hingga Lincoln tahu bahwa salah seorang anak buahnya di sana telah mati, yang awalnya diduga hanyalah pingsan. Situasi semakin tertekan oleh Ken dengan sindiran-sindirannya kepada Lincoln agar mengakui kalau dialah yang menjebaknya ke penjara dan membayar para napi lain untuk membunuhnya.
hingga Lincoln mengakuinya kalau dia benar-benar harus membunuh Ken. Sepengetahuannya, dari seorang polisi bernama Evan, Ken buka mulut soal bisnis ilegalnya di sana kepada polisi. Tapi Ken menyangkalnya kalau Evan adalah seorang polisi korup yang mencari keuntungan dari berbagai segi. Lincoln masih belum percaya dan ingin menelpon Evan untuk datang dan mendengarnya sendiri dari Evan. Ken bilang mungkin Evan gak bisa lagi angkat teleponnya, karena sebelum Ken kesini dia lebih dulu datang ke Evan dan menghabisinya sebagai balas dendam pertamanya. Kane. Fuck me. I'm guessing you, broke out of prison. You Perdebatan antar Ken dan Lincoln kembali terjadi, namun sepertinya Hyde ikut campur dalam urusan keluarga mereka, hingga dia menerima akibatnya. So you can take your sentiments, your fucking. Selanjutnya Ken memberitahukan Lincoln bahwa sekarang dia bangkrut. Setelah datang ke Evan, dia juga mampir di kediaman akuntannya Lincoln bernama Stoke dan menyuruh Stoke untuk mentransfer semua uang dari rekening Lincoln ke rekening para nasabahnya yang menjadi korbannya dan menyisakan hanya 1.500 US dollar saja untuk Lincoln. Hal ini dilakukan Ken untuk menebus dosanya mengingat apa yang dilewatinya selama berada di penjara. Black. I took a picture of your account. You see that? Setelah kita dibuat pusing dengan alur cerita film ini yang kebanyakan adalah story flashbacknya Ken Burgess, kini kita sampai pada scene finalnya, di mana semua orang di bar tersebut habis dibantai oleh Ken termasuk Tun, yang tadinya sempat keluar namun balik lagi untuk menyumbangkan nyawanya ikut bersama teman-temannya. Dan Lincoln pun menerima akibatnya dari menjebloskan sang adik ke penjara, menjadikannya sebagai penggiling daging paling sadis, hingga Ken Burgess benar-benar sangat menikmati pembalasan dendamnya setelah menunggu selama 7 tahun. Sehabis Ken membalaskan dendamnya, film pun tamat dengan ending para nasabahnya Lincoln menerima santunan dari Ken yang ditransferkan melalui rekeningnya Lincoln. Dan akhir kata, salam sinema, sampai jumpa kembali di video berikutnya.